أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimahumullah. Dalam pelajaran kita yang lalu, kita berbicara mengenai kapan bermulanya perbudakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan, seakan-akan mempersiapkan masing-masing dari kita ini untuk menjadi khalifah. Untuk menjadi khalifah. Kalaupun di antara kita ada yang terlihat seperti tidak memiliki persiapan untuk menjadi pemimpin yang berhasil, karena ada kekurangan yang mencolok, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi supaya kita ini tahu bahwa kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semuanya manusia. Jadi satu Bapa, asal usul kita ini satu. Dan kita, kebanyakan kita yang berada di masjid ini bapak-bapak semua. Kita punya anak-anak. Kita kepingin anak-anak kita itu memiliki kualitas yang sama, setara. Itu fitrah manusia. Dahulu bapak kita Adam juga demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengeluarkan anak cucu Adam dalam bentuk atom-atom, zarah. Itu ulama mengatakan zarah. Ditunjukkan dia semacam atom-atom, tetapi Adam melihatnya itu jelas dan gamblang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan dia, ini anak kamu semua. Dari generasi pertama sampai menjelang kiamat, ditunjukkan semuanya kepada Adam alaihissalam. Adam menyaksikan mereka itu beraneka ragam. Ada yang sangat mencolok, yaitu sebagai khalifahnya itu mencolok sekali kepribadiannya. Antara lain Daud alaihissalam. Sampai Allah bertanya, ini siapa ini ya Allah? Karena penampilan yang mencolok. Daud itu kan raja, jadinya raja. Tetapi dia bukan dari keluarga raja, bukan. Anak orang biasa. Tetapi penampilan pribadinya sangat menonjol sekali. Sampai Adam bertanya, ini siapa ya Allah? Ini anakmu juga, Daud. Adam ingin umurnya panjang betul, karena pemimpin yang luar biasa.
persiapannya luar biasa. Berapa umurnya ya Allah? Sampai kapan dia hidup di muka bumi? Ternyata umurnya pendek, 60 tahun. Adam kaget, rupanya dia sudah dapat informasi tentang mungkin dirinya. Beberapa orang umurnya itu panjangnya luar biasa. Kok pendek betul ya Allah? Tambahkan dia umur. Saya kasih umur saya ya Allah, boleh nggak? Nah, dia minta sama Allah supaya kasih sebagian umurnya. Dia kasih berapa? 40 tahun. Sedikit banget sebetulnya. Umurnya Masya Allah, Adam. Dia kasihkan kepada Daud 40 tahun. Nah, itu Daud alaihi salam. Kemudian Adam juga menemukan anak cucunya yang beda jauh dibandingkan sama Daud ini. Bedanya jauh banget. Tidak ada model-model pemimpin sama sekali. Adam berkata kepada Allah, Tuhanku, penciptaku, kenapa tidak kau samakan saja anak cucuku? Anak-anakku itu kau jadikan sama semua. Hasrat seorang bapa, sayang sama anaknya, bagi-bagi rata saja ya Allah. Kelihatannya kalau dibagi rata semua, itu sudah cukup hebat semua. Itu Adam ingin melihat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuciptakan mereka bertingkat-tingkat, karena aku ingin tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Kenapa Allah mengatakan aku ingin tahu? Bukan Allah saja yang tahu, mereka pun tahu bahwa mereka itu bertingkat-tingkat. Kemudian mereka akan sampai satu tingkatan yang sama. Persiapannya begitu. Yaitu apa? Semuanya menjadi sangat bersyukur kepada Allah. Kecuali kalau dia tidak mau. Saya berikan kebebasan kepada dia. Jadi Allah itu demikian. Jadi semua manusia ini andai kata ditimbang asal usulnya satu ukuran semuanya. Dia tidak bedakan. Tetapi bagaimana mereka diuji di kehidupan duniawi untuk dia buktikan bahwa dia sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Itu Allah menyatakan kepada Adam, aku ingin tahu. Dengan pengetahuan mereka juga jadi tahu. Mereka sadar bahwa ini arena ujian kehidupan duniawi ini. Silakan kalian berlomba-lomba untuk mencapai derajat yang tertinggi. Itu kebebasan, itu keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aku ingin tahu siapa di antara mereka yang lebih bersyukur kepadaku. Ayyukum ahsanu amala. Dalam Al-Quran, dunia ini arena ujian apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah sudah tahu, tanpa diuji dia sudah tahu. Allah Maha tahu. Ilmu Allah mendahului segala-galanya. Bahkan Allah sudah merekam di Lauhil Mahfuz. Padahal kehidupan umat manusia itu sekian lama, berjuta-juta tahun, sudah terekam semuanya. Itu namanya takdir manusia. Apa takdir? Ukuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui itu. Tetapi manusia kan tidak tahu. Hambanya tidak tahu. Sampai hambanya juga nanti datang kepada Allah, dia tahu persis. Maka semuanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dikatakan wa qudiya bainahum, setelah diputuskan urusan-urusan mereka, jatuh putusan, penghuni neraka masuk ke neraka, penghuni surga masuk ke surga, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maka diucapkan pada saat itu,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang mengucapkan? Seluruh manusia, di surga ataupun di neraka. Sesuatu yang membuat hati kita ini terharu. Bukan kita saja yang menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetapi penghuni neraka juga mengucapkan begitu. Itu hakikat, itu kenyataan. Penghuni neraka mau tidak mau juga pada saat itu dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pada pertemuan yang lalu kita berbicara bahwa manusia itu dipersiapkan menjadi penguasa di muka bumi ini. Inna makkannakum fil ardh, ucapan Allah. Kalau bapak-bapak itu terjemahannya di dalam Al-Quran, kami tempat tinggalkan mereka di bumi. Karena kata-kata makan tempat, tapi Allah menyatakan makkannakum, itu memberikan kekuasaan. Bukan saja tinggal, berkuasa di bumi. Kum itu kalian semua. Saya berikan perbandingannya, contoh. Saya bawa ayat Al-Quran yang lain tentang makkannakum. Yang bapak-bapak semua akan tahu bahwa apa? Itu raja yang berkuasa, hebat, berhasil, dan terpuji. Jadi saya bawa ayat ini untuk dimengerti ayat yang lain yang diterjemahkan biasa-biasa saja. Kenapa? Wallahu a'lam. Yang menerjemahkannya itu boleh jadi merasanya kayaknya enggak mudah orang faham ini. Kalau saya merasa faham atau tidak faham, kita sampaikan saja terjemahan yang persis. Terjemahan yang letterlek saya bawa ya. Itu tentang Zulkarnain. Siapa yang tidak kenal Zulkarnain? Ada enggak di antara kita yang tidak kenal Zulkarnain? Betapa banyak kita mendengar pembicaraan dari ustaz-ustaz tentang Zulkarnain. Zulkarnain itu yang memiliki dua tanduk. Itu letterleknya. Karnain itu dua tanduk. Sehingga orang-orang mengatakan apa? Memiliki kekuasaan timur dan barat. Timur dan barat. Dia berkuasa itu. Zulkarnain. Zulkarnain itu dikisahkan di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi. Kapan dia hidup persis kita tidak tahu. Seorang raja yang soleh, seorang raja yang akhlaknya sama dengan akhlak para nabi-nabi ketika berkuasa. Ayat yang disebutkan di surat Al-Kahfi itu tidak banyak loh bapak-bapak. Tapi kalau bapak renungkan, bapak akan lihat bahwa beliau itu memang bagikan nabi-nabi. Cara berbicaranya itu, wah luar biasa Zulkarnain. Itu Allah menyatakan apa dalam Al-Quran? Itu di surat Al-Kahfi, ya. Allah menyatakan di ayat 88, bisa dicek, ya. Inna makkanna lahu. Sama. Makkanna. Kami membuatnya berkuasa. Mampu untuk mengelola bumi. Bumi, makanakum fil ardi, di bumi. Bukan di planet mana, bukan. Kita tidak bisa mengendalikan planet-planet yang lain. Tidak bisa mengatur dan meniru Allah. Khalifah itu artinya apa? Melaksanakan ketentuan Allah atas dasar mandat yang Allah berikan. Itu khalifah. Jadi kalau kita memberikan mandat kepada seseorang, kita memiliki, Masya Allah umpamanya kekayaan, memiliki perusahaan yang besar, ada orang yang kita apa? Berikan mandat sama dia. Dia wajib melaksanakan sesuai dengan apa? Program yang kita inginkan.
apa saja yang harus dia buat. Kalau tidak, itu direktur yang khianat. Direktur itu dalam bahasa Arab ada rayudiru, yang mengelola, ya, yang menerapkan. Itu khalifah itu. Di setiap daripada kita itu, sebagai kita ini ada pengurus di masjid ini, ada ketua pengurus. Apa artinya mengurus? Dia mengurus. Itu khalifah. Itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kehormatan yang khusus untuk dia. Kita memilihnya begitu. Alhamdulillah kan? Nah, itu. Maknanya itu demikian. Itu Allah menyatakan Zulkarnain inna makkanna lahu. Sama inna makkannakum fil ardi, sama Bapak-bapak. Kok terjemahan kok bisa berbeda? Walaupun di Zulkarnain juga mungkin terjemahannya, tetapi kenyataan Zulkarnain itu begitu. Beliau pemimpin yang luar biasa. Inna makkanna lahu, ya, fil ardi. Bayangkan. Maka ulama itu menyatakan apa? Kata-kata di bumi, ya, itu boleh jadi maknanya sebagian bumi. Semacam presiden kita ya, diangkat jadi presiden, kan dia diberi kekuasaan atas wilayah kepulauan Indonesia kan. Kepulauan Indonesia sebagian daripada bumi, disebut juga bumi. Dan itu banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekian tempat Al-Qur'an, sehingga kita faham kata-kata bumi itu bisa seluruh bumi, subhanallah. Bisa diterapkan untuk sebagian tempat, sebagian wilayah di bumi. Kita baca Al-Qur'an itu, kita lihat konteksnya di ayat ini, itu Allah memudahkan demikian. Jadi bumi itu apa? Seluruh bumi ini. Ya, isi bumi juga. Bumi, di permukaan bumi juga bumi, atmosfer bumi juga bumi. Karena itu berkaitan dengan bumi, Allah membuat keadaan atmosfer itu sesuai dengan bumi, milik bumi. Maka dikatakan fil ardi. Fil ardi kita bisa terjemahkan apa? Di bumi, bisa di dalam bumi. Tapi kenyataannya apa? Kita di atas persada bumi. Orang bisa mengatakan kita ini di atas bumi, bukan di bumi kita. Karena atmosfer bumi, angin yang bertiup, udara yang mengelilingi bumi itu bagian daripada bumi. Bumi ini ketika berputar, dia ikut berputar. Dia tidak bisa meninggalkan bumi. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mungkin salah ngomongnya. Sebab orang ketika menyatakan kita ini di bumi, bukan di bumi, kita ini di atas bumi. Itu ilmu kita yang sederhana. Setelah kita belajar bahwa kita ini sama atmosfer bumi ini satu bagian daripada bumi, maka kita di bumi. Kalau Bapak itu terbang jauh di atas atmosfer, Bapak akan lihat bahwa kita di atas muka bumi ini seakan-akan di dalam bumi. Ini yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tentang berbicara tentang Zulkarnain di ayat 88 surat Al-Kahfi. Inna makkanna lahu fil ardi. Kami telah membuatnya mampu untuk mengatur bumi. Di mana dia pergi, dia hamba yang mampu, ya, menyelenggarakan perjalanan kehidupan manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan dia perhatikan, hewan dia perhatikan. Itu Zulkarnain. Wa atainahu, ya, fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ketika hamba itu menerima ketentuan Allah dengan penuh ketulusan dan penuh kesungguhan, ya, penuh ibadah, itu Allah memudahkan dia untuk berhasil di segala persoalan. Itu Allah menyatakan begitu. Wa atainahu. Atainahu artinya apa? Kami memberikan kepadanya dengan mudah.
Jadi dia ketika bekerja sesuatu yang sulit bagi sebagian orang, bagi dia mudah. Subhanallah. Wa atainahu. Kami telah memberikan kepadanya dengan mudah. Min kulli syai'in sababa. Berkaitan dengan segala persoalan bagaimana langkah-langkah untuk berhasil. Ini berkaitan dengan siapa? Zulkarnain. Nah, ketika Allah berbicara kepada kita, kita sekalian mengucapkan kata-kata yang sama. Inna makkanakum. Ya. Kemudian bagaimana bisa timbul perbudakan? Tidak ada anak cucu Adam, keturunan budak-budak, tidak ada. Semua mereka keturunan satu orang saja. Semua nasabnya kembali kepada Adam alaihissalam. Maka ada keturunan budak, itu suatu penyimpangan. Penyimpangan dari pembawaan asli. Pembawaan asli di mana Allah menciptakan manusia dan Bani Adam, laki-laki dan perempuan. Itu karena dosa anak-anak Adam. Kezaliman antara anak Adam. Kezaliman terhadap diri mereka sendiri dan kezaliman terhadap saudara mereka. Ketika Allah perintahkan Adam dan Hawa turun ke muka bumi, Allah mengatakan ihbitu. Kalau dua orang Allah katakan apa? Ihbita, bahasa Arab. Bahasa Arab kalau dua orang itu ihbita. Satu orang ihbit, turun. Kalau dua orang ihbita. Kalau banyak ihbitu. Kok bisa jamak? Iya, bawa anak cucu kamu semua. Adam, di dalam Adam itu anak cucu semua. Jadi ini kenyataan. Adam pun mengerti bahwa kata-kata jamak ini plural lebih daripada dua. Bahasa Arab itu ada singular, ada dua orang. Kalau bahasa Inggris tidak ada ya. Satu orang, dua orang sudah plural. Bahasa Arab tidak. Dua orang itu musanna namanya. Berdua. Ketika plural itu jamak. Situ Allah katakan ihbitu, turun kamu Adam semuanya ya, bawa anak cucu kamu. Memang begitu asal usulnya. Kita semua dalam Adam alaihissalam. Belum ada anak yang lahir. Anak yang lahir itu di muka bumi. Turun. Allah langsung berkata kepada Adam, fa imma ya'tiyanna minkum hudan. Nanti apabila benar-benar telah datang kepada kalian petunjuk. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni. Ya. Dan apabila benar-benar telah datang dari aku hudan, bimbingan dan hidayah. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Semuanya calon wali-wali Allah semua. Itu kan ayat yang berkaitan dengan para aulia, para nabi-nabi, para siddiqin. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau bapak-bapak mempersiapkan anak bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, mempersiapkan anak sedemikian rupa sehingga dia jadi sadar insyaallah. Kita usaha. Habis itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita juga hamba-hamba Allah, bukan kita saja. Berkaitan dengan hamba-hamba Allah semua kita satu tingkat. Tetapi amanat perlu disampaikan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan pernah engkau mengkhawatirkan mereka. Mereka baik-baik saja. Ini pesan Allah. Maka itu yang kita usahakan. Ya. InsyaAllah ta'ala semua kita melakukan demikian. Kemudian kita damai dan tentram. Allah yang menyatakan begitu. Tidak perlu kamu mengkhawatirkan.
Ini ayat ini kalau dilakukan pasti terjadi. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji. Allah yang bertanggung jawab. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti setelah turun ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Al-Qur'an, turunnya atas siapa? Atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu kita ketahui, pokok-pokok agama sama semua. Pesan-pesan inti itu sama. Itu namanya di dalam Al-Qur'an millatun. Maka Allah menyatakan apa? Millata abikum Ibrahim. Inti-inti persoalan agama yang Allah berikan kepada kita lewat Nabi Muhammad sama dengan yang diberikan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun. Sesudah Ibrahim lagi ada sekian nabi-nabi. Dan ketika pengucapan Nabi Ibrahim itu, karena Nabi Ibrahim itu paling banyak disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan nabi-nabi. Di dalam Al-Quran yang disebut berapa nabi? 25 nabi. Anak cucu Ibrahim 18. Lebih daripada separuh loh. Seakan-akan nabi-nabi semuanya dari keturunan Ibrahim. Padahal sekian banyak manusia seangkatan dengan Ibrahim yang ada di permukaan bumi ini. Ibrahim alaihissalam dilahirkan di lembah Mesopotamia, di negeri Babilonia. Said Qutb mengatakan diperkirakan dia bangsa Arya. Bangsa Arya itu bangsa Eropa loh. Orang berkulit putih, tetapi sudah campur sedikit dengan orang Asia kali. Diperkirakan dia orang Iran yang ada di Babylon. Babylon itu antara apa? Antara Irak dan Turki. Itu Ibrahim dilahirkan di situ. Ibrahim jadi nabi di situ. Tapi subhanallah, Ibrahim itu jadi nabi di beberapa wilayah, pindah-pindah dia. Beliau pindah menuju ke Palestina, ke daerah Asia itu. Maka dikatakan dia apa? Ibrani. Yang tinggal di Palestina pada saat itu orang bangsa apa? Bangsa Arab. Belum ada itu orang Yahudi. Orang Israel belum ada. Ibrahim masih belum punya anak kok. Induknya orang Israel itu, jadi Bani Israel itu bukan semuanya keturunan Israel. Israel itu siapa? Yakub alaihissalam. Yakub belum lahir. Bagaimana ada anak cucunya? Bagaimana ada pengikut-pengikutnya? Belum ada. Yang ada itu orang Arab, Arab kuno. Jadi kalau mau bicara Palestina itu negerinya siapa? Negerinya orang Arab. Dari dulu. Bangsa lebih tua. Bangsa lebih tua daripada bangsa Israel. Bangsa kuno. Sudah ada Yaman. Sudah ada semenanjung Arabia. Bagaimana tidak? Nabi Adam sudah pertama kali di mana Nabi Adam? Nabi Adam di Makkah. Makkah di mana ya? Negeri Arab. Negeri padang pasir. Kata-kata Arab itu mengandung makna pasir. Maka makin jauh ke dalam dikatakan A'rab. Orang gunung, orang dusun. Yang bilang orang gunung itu siapa? Orang kota. Maka dia A'rab, lebih Arab. Artinya apa? Lebih pasir. Jadi memang bahasa itu timbul dari apa? Dari kenyataan alami. Ibrahim itu kan dia nyebrang sungai Yordania. Maka orang-orang Arab di sebelah sono mengatakan Arabi, bukan Ibrani. Yang apa? Yang nyebrang. Ini pendatang. Kemudian beliau jadi nabi di situ.
Beliau pernah sampai ke Mesir. Itu Ibrahim berkelana terus. Kapan dia punya anak? Sekian lama, sudah tua baru punya anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dia anak yang baik, anak yang begini, anak yang begitu. Siapa itu? Ismail alaihissalam. Itu kapan? Ya, ketika dia meninggalkan negerinya. Bapak bayangkan pengabulan doanya kapan? Kalau kita nggak kuat sudah putus asa kita. Sudah kita katakan Allah janji doang. Tapi dia tidak pernah terlintas sedikit jua pun. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitasnya beda. Ya, kalau saya tidak kuat. Mungkin sudah kapan-kapan gue ngambek sama Allah. Sudah kapan-kapan gue protes sama Allah. Ibrahim tidak pernah itu. Ya. Fabasyarnahu bi ghulamin rabbi habli minas shalihin. Itu dia minta kata-kata spesial, berikan aku anugerah spesial ya Allah. Spesial sekali. Namanya wahaba. Dari segi bahasa, kata-kata itu dikaitkan sama mukjizat. Anak dia itu mukjizat. Diberikan mukjizat, dia sendiri mukjizat. Pemberian yang luar biasa yang terlihat dari anak itu kebesaran Allah. Bahwa Allah saja yang mampu berbuat begitu. Itu Ismail. Itu kapan itu? Dan Ismail itu sendiri, bayangkan, budak. Ibunya itu budak, Siti Hajar. Sejak kapan Siti Hajar jadi budak? Bayangkan, ini ibunya Nabi. Sedangkan tidak ada yang melahirkan Nabi kecuali wanita-wanita yang sangat spesial. Ya, anak cucu Adam yang tidak ada duanya. Maka Nabi ketika berbicara tentang ibunya, bahwa ibunya itu ketika melahirkan beliau itu, ibunya melihat timur dan barat. Allah bukakan kepada ibunya ketika melahirkan dia itu penjuru alam ini semuanya. Ibunya melihat negeri yang berperadaban di timur, yang di barat, dan juga melihat daerah Yaman. Itu 3 tempat. Nabi ketika berbicara begitu, Nabi berkata apa? Wa kadzaka ummahatul anbiya. Demikian itu ibu-ibu para nabi. Tidak sembarangan. Tapi kalau wali Allah, ya, bisa dilahirkan oleh perempuan yang tadinya banyak berdosa. Bisa kalau bertobat dan meningkat kualitasnya dalam penghambaan, dia bisa melahirkan wali Allah, wali besar. Tapi Nabi tidak. Itu dari ucapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kadzaka ummahatul anbiya. Demikian itu ibu-ibu para nabi mirip dengan ibuku. Bukan mirip artinya setingkat, bukan. Artinya apa? Memiliki keistimewaan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Hajar itu ibunya siapa? Ibunya Ismail. Ibunya Ismail artinya siapa? Ibunya Nabi Muhammad, ya, neneknya. Nenek itu juga ibu. Jadi yang melahirkan Nabi Muhammad itu bukan Aminah saja. Sebelum Aminah Hajar. Karena Rasulullah itu dari Ismail. Sesuatu yang kita sampaikan ini sederhana, betul. Ya. Untuk kita berbicara bahwa perbudakan itu produk manusia. Bukan Allah menciptakan manusia ada yang merdeka, kemudian ada yang jadi budak. Tidak ada. Kita tidak tahu cucu kita yang ke-7 nanti, generasi kita yang ke-7 itu jadi budak atau orang merdeka. Tidak tahu kita. Anak cucu kita, generasi yang ke-10 kita nggak tahu. Masih beriman atau tidak? Ya. Jadi upaya manusia itu dibangun dari sekarang.
Maka dia bilang, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kamu dan anak keturunan kamu dari api neraka. Itu perintah Allah kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita terus menerus berdoa kepada Allah, ya, untuk nenek moyang kita, untuk anak cucu kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk handai tolan kita, untuk muslimin, bahkan untuk seluruh umat manusia. Nah, kita baca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di surat Al-Hadid ayat 20. Ini bibit perpecahan, peperangan, kemudian perbudakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ini dunia ini, anak Adam, anak cucu Adam ketika hidup di dunia ini, dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya teknologi, kemampuan manusia untuk memproduk lewat anugerah Allah Subhanahu wa taala, lewat kemampuan mereka untuk mengelola bumi, itu menyebabkan kemajuan. Nah, kemajuan ini membuat mereka fokus membangun kehidupan duniawi. Ketika dia fokus membangun kehidupan duniawi, dia lupa kehidupan akhirat. Dan itu namanya apa? Lahwun. Lahwun itu apa? Kerja keras yang sia-sia. Kerja keras yang sia-sia. Kalau kita bekerja setengah mati, banting tulang cari duit, cukup kurang cukup, ambisi manusia sulit untuk menyatakan cukup. Kenapa? Pembawaan manusia itu menginginkan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa itu apa? Surga. Surga belum ada di dunia, belum ada, dan tidak akan ada di dunia. Surga yang hakiki yang dijanjikan tidak ada di dunia. Itu yang memuaskan anak Adam. Tetapi dia tidak sabaran. Dia tidak sabaran manusia itu. Karena pembawaannya itu ambisinya begitu. Ambisi begitu dari siapa? Dari Allah. Ujian. Ujian dari Allah. Allah berikan dan Allah janjikan, tapi kita tidak sabar. Kan hidup kita di dunia cuma sebentar. Berapa ratus tahun kita? Kayak kita ini umat yang terakhir berapa ratus tahun. Dibandingkan dengan akhirat tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada sama sekali, seakan-akan tidak ada. Ya, tapi kita tidak sabar. Nah, jadi kadang-kadang kita ini bekerja non-stop siang dan malam. Tujuan kita apa? Untuk membahagiakan anak-anak kita. Rata-rata bapak-bapak semuanya begitu. Ya. Padahal anak kita memerlukan sesuatu yang lain lebih penting. Itu membuat kita melupakan tugas pendidikan. Pendidikan akhirat, pendidikan hubungan dengan Allah. Kalaupun kita ada duit, ya kita eman sama duit kita. Kalau untuk membiayai anak kita ngaji. Seakan-akan guru-guru agama ini seperti Ustaz Humaidur Rahmani malaikat. Memang dia malaikat insya Allah dari segi batinnya. Tetapi di dunia masih manusia. Dia perlu makan. Dia memiliki keluarga. Subhanallah. Dulu ada seorang pakar, ya, seorang cendekiawan Muslim. Dia seorang ulama, tapi dalam waktu yang sama seorang cendekiawan yang memiliki pengetahuan luar biasa, pengetahuan umum dari segi politik, dari segi komunikasi semuanya. Jadi lebih terkenal dia oleh masyarakat umum itu, ya,
adalah manusia yang profesional, bukan ulama. Bukan. Itu kalau dia berbicara di TV sebagai ustadz, itu TV itu ketika kasih honor itu kecil sekali dibandingkan ketika dia berbicara sebagai pakar komunikasi, sebagai pakar politik, tinggi sekali. Ini manusia di dunia ini. Ketika dia sebut ustadz, dia yang mengatakan sama saya, subhanallah, manusia ini zalim, manusia ini tidak adil. Kalau kita berbicara soal agama, dia bayarnya kecil sekali. Tapi ketika kita berbicara soal politik, soal ini, bawa pendapatnya ini, pendapatnya itu, sebut nama orang barat saja, bayarannya itu berlipat-lipat ganda. Ini manusia. Dan manusia itu muslimin. Tidak terdidik Al-Quranul Karim. Subhanallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan sih Allah terima la ilaha illallah. Tapi praktek-prakteknya itu sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Tidak menghormati. Ustaz-ustaz memang tidak perlu dibayar, kan lillahi ta'ala. Baca ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Baca dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman, lagi bukan manusia, orang beriman, jika kamu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat-sahabat Nabi ya, dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, apalagi kamu ingin mengadu kepadanya masalah-masalah pribadi, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqatan. Sebelum kamu datang kepada Nabi, bersedekahlah kalian, karena kamu akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang-orang Indonesia, khususnya di tanah Jawa, ya maaf, saya mengatakan di tanah Jawa, ya, informasi yang saya lihat dan kenyataan, orang Jawa tidak ada datang kepada ulama, kecuali pasti membawa hadiah. Tak pernah mereka ketemu sama ulama. Mereka kaitkan dengan siapa? Kami datang jumpa sama Nabi, karena dia bakal bawa hadis Nabi, dia bakal bawa ayat Al-Quran. Itu orang Indonesia loh. Kalau mau tahu bahwa Bapak orang yang paling dermawan di Asia Tenggara ini siapa? Orang Indonesia. Yang ngomong sama saya ini siapa? Ustadz beken, Ustadz senior saya yang berkata kepada saya, tidak sama kayak orang Indonesia. Mereka sangat menghormati Ustadz. Jadi walaupun saya mengatakan begitu, bahwa faqaddimu baina yaday najwakum. Najwa itu apa? Pembicaraan khusus sama Nabi. Keluarkan sedekah, bukan kepada Nabi, kepada orang-orang yang memerlukannya. Tetapi yang dia datang sekarang ini bukan Nabi, manusia-manusia kayak dia juga. Dia kenal ada ustadz macam Humaydur Rahman, ada ustadz ini. Dia lihat kan, wah dia punya duit banyak begitu macam. Tak. Allah bilang bayar, kasih sedekah. Apa sedekah itu? Bukti, tasdik kita apa? Pembenaran saya beriman, pembenaran saya percaya sama Al-Quran. Jadi kata-kata sadaqah dari kata sadaqah yusaddiqu, pembenaran. Saya bukan ngomong doang, tindak tanduk saya membenarkan bahwa saya orang yang beriman. Itu makna sedekah. Sedekah itu maknanya umum sekali. Dia bisa zakat, bisa sedekah wajib, bisa sedekah sunnah, bisa kafarah untuk menghapus dosa. Dari mana kita tahu itu? Satu kata, tapi Allah menggunakan dalam Al-Quran untuk sekian makna, supaya kita tidak perlu hafal banyak vocabulary. Ini mencakupi ini, mencakupi itu. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau untuk dunia, untuk berbangga-bangga, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Manusia akan berlomba-lomba
mana rumahnya lebih bagus, mana pakaiannya lebih bagus, kendaraannya lebih berbobot. Untuk fisabilillah nanti dulu. Namanya juga jalannya Allah, biar Allah yang tanggung. Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji sampai taraf apa mereka membuktikan mereka beriman. Ya. Kemudian apa? Wa tafakhurum bainakum. Bukan saja masing-masing berlomba supaya rumahnya lebih baik, mobilnya lebih baik, akan muncul sesudahnya itu, kalian berlomba-lomba untuk saling berbangga mana yang lebih hebat. Khususnya berkaitan dengan apa? Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Siapa yang lebih banyak duitnya? Dan siapa yang lebih banyak pengikutnya? Dan siapa yang lebih banyak pengikutnya? Ini Allah menyatakan demikian. Dan ini bisa ujung-ujungnya peperangan, persaingan. Siapa yang lebih bergengsi? Bapak-bapak tahu peperangan di dunia ini lebih banyak disebabkan apa? Nah, saling berbangga di antara para pemimpin. Kalau para pemimpin itu bernegosiasi, berbicara, bisa muncul di antara mereka itu benturan kepentingan. Pada saat itu ada pemimpin yang tersinggung. Itu bisa menyebabkan perang. Sedangkan perang itu begitu terjadi, sulit sekali menghentikannya. Padahal itu bukan kemaslahatan bangsanya, tetapi gengsi pribadi. Tapi kebetulan dia jadi pemimpin. Itu yang terjadi. Kita bisa tahu ketika kita mempelajari sejarah bangsa-bangsa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Fatarahu musfarran, kekayaan kamu tuh bagaikan tumbuh-tumbuhan, sebentar lagi dia layu. Ya, kemudian summa yakunu hutama. Dia akan menjadi puing-puing yang hancur luluh. Ya. Ini dunia, ujungnya hancur luluh. Yang hancur itu bukan manusia saja ketika dia mati, peninggalannya pun hancur. Ujung-ujungnya tertimbun oleh apa? Oleh tanah. Itu peninggalan-peninggalan sejarah yang hebat itu sempat ditutupi oleh debu, ditutupi oleh pasir. Itu kembali muncul peradaban-peradaban kuno itu ketika kita gali-gali loh. Sempat tertutup oleh tanah semuanya. Dengan perjalanan waktu yang lama, ya, itu tanah dan debu itu menutupi bangunan-bangunan peradaban manusia. Kemudian tiba saatnya, kemudian ada penemuan yang mengagetkan. Oh, rupanya ada bangunan ini. Mulai digali-gali, dilihat, dimunculkan kembali. Tapi sebagaimana janji Allah, bagikan puing-puing, ya, yang tidak ada artinya sama sekali. Wa fil akhirati, ini dalam ayat yang sama loh, kelanjutan ayat. Wa fil akhirati adzabun syadidun. Sedangkan kehidupan akhirat itu abadi. Di sana ada azab yang luar biasa. Ya, azab yang sangat dahsyat. Syadidun. Kemudian apa? Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Bapak lihat ketika menyebut itu azab yang dahsyat, tidak dikaitkan sama Allah. Wa fil akhirati, dan di akhirat ada apa? Azabun syadid. Azab yang dahsyat. Azab yang dahsyat yang menyatakan ini siapa? Allah. Azabun. Azabun itu infinitif, nakirah. Artinya apa? Azab yang tidak pernah kamu kenal. Artinya luar biasa itu azab. Kemudian apa? Syadidun, dahsyat. Wa maghfiratun minallah. Dan di akhirat ada pengampunan dari Allah. Pengampunan dikaitkan dengan Allah. Azabun syadidun tidak dikaitkan dengan Allah. Kenapa? Tidak pantas. Itu kerjanya manusia.
hasil tanaman manusia. Dia yang tanam, dia yang memetik. Itu perbuatan kamu, anak-anak Adam. Allah tidak pernah menyebut azab itu langsung milik itu dari Allah, nggak ada. Ya. Kita bertanya-tanya dari siapa ini? Pikirkan saja sendiri. Seakan-akan jawabannya begitu. Ya. Tetapi wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Di akhirat itu ada pengampunan yang luar biasa. Nakirah infinitif. Bukan dikatakan al-maghfirah, maghfiratun. Ini kita kalau belajar bahasa Arab Bapak-bapak, kita membedakan al-maghfirah sama maghfiratun tanpa alif lam. Jadi ini pengampunan yang luar biasa minallah. Dari Allah, tidak cukup apa? Waridwan. Ridho yang luar biasa dari Allah. Tahu ridho? Tidak bisa terungkapkan sama sekali. Ridho itu senang, sayang, cinta, rindu. Maka itu orang-orang yang beriman dikatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Disebut lebih dulu ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasyiya rabbah. Itulah untuk orang-orang yang apa? Kagum sama Allah. Kagum sama Allah. Menyaksikan kebesaran Allah sampai terkagum-kagum. Kok luar biasa Allah ini. Kok baiknya tuh luar biasa. Zalika liman khasyiya rabbah. Dan dia takut kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan kamu bukan hamba-Ku. Jadi persyaratannya apa? Zalika itu hasil daripada orang-orang yang terhadap Allah itu khasyah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kenikmatan-kenikmatan dunia semuanya merupakan kenikmatan sementara, juga mata'un. Jadi Anda boleh memilih. Ya. Kalau ada nakirah itu artinya sesuatu yang sangat tinggi, sangat besar, atau sesuatu yang sangat rendah. Tetapi dunia itu sendiri menunjukkan apa? Rendah, sementara. Maka kenikmatannya pun juga sama. Dunia cuma sementara kok. Bagaimana bisa itu kenikmatannya bisa abadi? Kata-kata dunia artinya rendah. Kata-kata dunia artinya sementara. Kata-kata dunia dalam bahasa Arab artinya dekat. Kan kita dalam bahasa kita kan apa? Ada timur jauh, ada timur dekat. Orang Barat itu kan dia yang memberikan nama-nama ini, ya, memberikan nama-nama apa? Timur dekat. Timur dekat itu di mana itu? Kita ini termasuk timur jauh, Bapak-bapak. Bagi orang Barat, untuk sampai ke negeri kita kan jauh, ya. Timur dekat itu di mana? Wilayah Syam, Palestina itu atas itu apa? Timur dekat, timur tengah. Kemudian apa? Baru mulai itu timur jauh lagi. Mungkin timur itu India apa mungkin Cina. Kalau kita sudah timur jauh, Jepang apa semua. Orang Arab ketika menerjemahkan omongan orang Barat, ya, daerah Syam itu dikatakan apa? Asy-Syarqul Adna, yang lebih dekat. Timur yang lebih dekat kepada orang Barat. Menggunakan kata-kata ini orang bahasa Arab, Adna. Adna sama dunia satu akar kata, Bapak-bapak. Satu akar kata. Supaya kita tahu. Jadi kalau dunia ini cuma sementara, dekat, apalagi dunia masing-masing kita. Dunia ini mau kiamat jutaan tahun lagi insya Allah. Ya, boleh jadi ya. Tapi kiamatnya kita.
Ya, mudah-mudahan saja berkah, insyaallah kita meninggal husnul khatimah. Itu kapan-kapan kita bisa mati. Ya. Karena ajal itu rahasia Allah. Bisa panjang, bisa cepat sekali. Yang penting kita kembali, Allah ridha sama kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Aslinya mata'un. Dia jadi mudhaf. Jadi saya ngomong, mungkin sini ada murid-murid saya di sini ada yang belajar bahasa Arab. Kenapa tidak dikatakan mata'un? Mata'un itu nakirah betul. Tapi tidak, karena dia mudhaf, mau dikaitkan semua dengan mata'un jadi mata'ul. Gurur, penuh tipu daya. Bukan dia yang menipu. Tetapi buktinya apa? Banyak manusia yang tertipu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan selawat, salam dan barakatmu atas penghulu kami, hamba dan kekasihmu Muhammad dan keluarga beliau yang engkau sucikan. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkan dari ridhamu yang seagung-agungnya, rahmatmu yang seluas-luasnya, derajat darimu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami, ya Allah, yang mendampingi Nabi kami untuk menyampaikan pesan-pesan Engkau dan pesan-pesan Nabi kami. Merekalah yang dikirim oleh Nabi kami ke pelosok-pelosok bumi yang dekat dengan induk ibu kota bumi, Madinah Al-Munawwarah. Mereka lah yang membacakan di sana ayat-ayat-Mu ya Allah. Kemudian generasi berikutnya, para tabi'in yang mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi demi generasi, sampai ulama-ulama yang datang ke negeri kami ini memperkenalkan keesaan-Mu ya Allah, mengingatkan mereka tentang hakikat keesaan-Mu. Keesaan-Mu masuk dalam segala persoalan kehidupan manusia. Merekalah yang memperkenalkan Nabi-Mu kepada nenek moyang kami di negeri ini. Kami adalah anak cucu orang-orang yang berislam kepadamu. Kami tumbuh sebagai muslimin. Maka jadikanlah kami, ya Allah, generasi yang akan meneruskan kaum muslimin di negeri ini. Bimbinglah kami dan bimbinglah anak cucu kami. Kepadamu kami menitipkan iman kami. Kepadamu kami menitipkan keislaman kami. Kepadamu kami menitipkan anak-anak yang kami lahirkan. Kami saling memohon kepadamu, ya Allah, sambil berkata, kepadamu kami menitipkan kaum muslimin, ya Allah. Nabi-Mu berkata kepada kami, tidak ada titipan yang rusak, tidak ada titipan yang hilang, jika kalian titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hanya menerjemahkan wasiat beliau kepada kami. Beliau tidak pernah bohong, ya Allah. Beliau adalah makhluk yang paling terpercaya,
Alhamdulillah atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, umat yang terakhir, Nabi yang teragung, wahyu yang teragung, wahyu yang abadi. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami pembimbing sesama umat manusia yang belum mengenal keesaan-Mu menjadi mengenal. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau wariskan kepada kami Al-Quran. Engkau yang mewariskan dan Engkau tahu bahwa sekian banyak di antara kami ini tidak sungguh-sungguh, tapi kami termasuk yang mendapat warisan itu. Ya Allah, jangan Engkau lihat kelemahan kami, lihat kebaikan-Mu ya Allah, lihat kebesaran-Mu. Engkau sudah mewariskan kepada kami Al-Quran, maka masukkanlah kami dalam golongan pewaris yang sungguh-sungguh, yang tidak zalim kepada dirinya sendiri, yang tidak setengah-setengah ya Allah. Jadikan kami as-sabiquna bil khairat biiznillah. Izinmu ya Allah, izinmu ya Allah, catat nama kami di Lauhil Mahfuz ya Allah, bahwa kami as-sabiqun di dalam menerima warisan darimu ya Allah. Jangan wafatkan kami ya Allah kecuali Engkau berkenan mengabadikannya di Lauhil Mahfuz. Wahai yang Maha Dermawan, wahai Pengasih, Maha Penyayang, kami cinta kepadamu ya Allah. Jadikanlah cinta kami ini hakikat ya Allah. Jadikanlah cinta kami ini benar-benar cinta ya Allah. Kami ragu terhadap kemampuan kami, tapi kami yakin terhadap kedermawanan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.